Good morning everyone. Good morning. How are you today? Fine. And you? I am fine. Okay, for the first, let's pray together. Kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan salah satu yang berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, thank you Fatih sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Pagi hari ini bagaimana kondisi atau perasaan kalian? How do you feel? Senang, sedih, susah? Perasaannya bagaimana hari ini? Pada selesai senang. Senang. Aku senang. Kenapa kok senang? Why? Wow, dapat money. Di rumah ini, wah, lumayan. Yang lainnya bagaimana? Senang juga? Senang juga. Oke. Semoga semuanya senang ya. Ini ya. Sebelumnya kita cek dulu semuanya datang ya. Alhamdulillah hadir. Tidak ada yang sakit. Jadi kita syukuri dulu. Mari kita bersyukur dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semangat ya dulu kelas 5. Silakan semua. Kelas 5. Menjelang kelas 5 aktif dan kreatif sesuaikan untuk hari ini kita akan mempelajari hal baru ya. Yaitu kita akan belajar mengenai adverb of frekuensi atau kata keterangan frekuensi dan daily activities atau kegiatan sehari-hari. Kemarin pas kita belajar apa? Yang kemarin? Jalan. Ya, petunjuk arah atau direction. Apa yang kalau pas pelajaran sering ke kamar mandi izin? Makan. Kamu kalau pas setiap hari ke kamar mandinya bisa berapa kali ya kan? Lebih dari 3 kali apa tidak? Lebih. Iya, berarti itu artinya sering apa jarang-jarang apa kadang-kadang? Sering. Nah itu adverb of frekuensi itu adalah kita mengatakan aku sering, kadang-kadang atau tidak pernah. Nah itu yang akan kita pelajari. Jadi kalimat kata-kata itu yang bisa kita gunakan untuk menyatakan suatu kegiatan sehari-hari atau daily activity yang sering kita lakukan. Apakah itu sering, tidak pernah, atau jarang-jarang. Oke, nah tujuannya apa kemudian hari ini? Yang pertama adalah supaya kalian mengetahui atau memahami arti dari setiap adverb. Ada always, usually, often, sometimes, rarely, never. Ada dari kata-kata ini? Always, usually, often. Di mana kalian mendengarnya? Di pelajaran bahasa Inggris. Di film-film betul. Di lagu kalau saya menggunakan lagu bahasa Inggris juga. Jadi kan harus itu bisa tahu. Yang kedua, kalian bisa menyusun kalimat positif. Berarti kalimat negatif itu berarti ada yang menggunakan kata tidak, ya. Dan kalimat tanya sebenarnya. Nanti kalimat tanya seperti yang kemarin nanti kita belajar menggunakan percakapan. Dan yang ketiga, kalian harus menggunakan adverb of frekuensi ini untuk menceritakan kegiatan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa itu adverb of frequency? Akan bisa kami bacakan? Adverb of frekuensi adalah kata yang digunakan untuk menyatakan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan. Betul. Jadi kita akan ngomong ke seberapa sering toh kegiatan kita lakukan. Nah, di sini ada setidaknya ada berapa? Ada 6 kata. Yang pertama adalah bacanya apa nih? Always. Apa? Coba dibaca bersama-sama. Artinya apa? Dalam bahasa Indonesia berarti Selalu. Kira-kira kegiatan apa yang selalu kita lakukan setiap hari? Tidur. Bahasa Indonesia tidur apa? Sleep. Terus makan. Bahasa Indonesia makan? Yang kedua ada katanya ini bacanya apa? Usually. Usually. Bacanya usually. Coba dibaca bersama-sama. Usually. Artinya 80%. Berarti dalam bahasa Indonesia berarti sering. Nah, sering itu berarti lebih banyak dilakukan daripada tidak dilakukan. Contohnya apa yang sering kita lakukan? Olahraga, bagus. Sekolah itu termasuk sering apa selalu? Sering, karena dalam seminggu berapa hari seminggu? 5. Seminggu 7 days ada 7 hari kita sekolahnya 5. Ada juga often sama usually itu artinya sama-sama sering. Tapi kalau
Sedangkan often itu dia ya sering juga tapi nggak sering-sering banget. Sering belajar. Nah, belajar often. Ada juga sometimes. Sometimes itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kalau pernah tapi jarang, bahasa Inggrisnya rarely. Kalau tidak pernah sama sekali. Yuk coba kita mengucapkan bersama-sama. Yang pertama apa Ibu tadi? Always. Ulangi. Yang kedua? Usually. Artinya? Yang ketiga? Often. Bacanya often. Artinya yang ketiga? Sometimes. Artinya? Yang keempat? Rarely. Artinya? Yang kelima? Artinya? Ini namanya attitude of frequency. Jadi seberapa sering kita melakukan sebuah kegiatan. Nah, sekarang kita mempelajari namanya daily activity. Nah, ini adalah kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama apa ini kira-kira? Wake up, tapi bacanya wake up. Wake up artinya bangun. Yang kedua, take a shower. Artinya mandi. Kan ada yang take a shower, berarti mandi. Jadi apa ini? Ya, jadinya brush, berarti sikat. My teeth itu gigi. Ini mensikat gigi. Terus berikutnya ada have breakfast. Breakfast artinya sarapan itu makan apa? Makan. Yang kelima, go to school atau pergi ke sekolah. Yang keenam, study. Study artinya belajar. Yang ketujuh, do homework. Homework artinya mengerjakan PR. Yang kedelapan, play. Ini main bola berarti main apa? Football. Yang kesembilan, have dinner berarti makan. Yang ke-10, watch TV artinya nonton TV. Yang ke-11, read a book artinya betul. Terus yang ke-12, bacanya listen. Music artinya. Yang ke-13, artinya apa? Bantu family, bantu lalu. Yang ke-14, take a bath. Artinya bukan berwudu atau pakai olah dan sebagainya. Ada pancuran ya. Yang ke-15, go to bed artinya tidur atau sleep. Nah, coba mana kan yang selalu kamu lakukan kan? 4. Oke. Berarti aku sama lagi sarapan. Berarti after, always, have breakfast. Artinya setiap pagi akan selalu sarapan. Ada nggak yang setiap pagi nggak mesti sarapan? Indah. Kamu sarapannya kadang-kadang sering atau sering banget? Kadang-kadang enggak. Kalau kadang-kadang nanti apa enggak? Kadang-kadang. Apa tadi kalau kadang-kadang enggak? Kadang-kadang sometimes. Jadi kalau kata bahasa Inggris indah, kadang-kadang bahasa Inggrisnya sometimes. Sarapan, have breakfast. Bukannya feel aku sering dengerin musik apa ya? Sering? Setiap hari enggak? Ya. Oke, kalau sering ada dua tadi. Ada usually sama ada often. Kamu lebihnya ke usually atau often? Usually. Tapi kalau Sofil sering mendengarkan musik bahasa Inggrisnya? Sofil usually mendengarkan musik? Listen to music. Good job. Ya, karena user itu nggak setiap hari tapi lebih seringnya mendengarkan musik. Sekarang coba kita membaca bersama-sama. Yang pertama adalah contoh kalimat menggunakan always. Yuk membaca bersama-sama. Nomor 1. I always brush my teeth. Artinya apa? Ya, selalu sikat gigi. She usually reads books.
dalam bahasa Inggris loh. Siap dan? Ini kan? Mandi. Bahasa Inggris apa? Mandi. Nah, Tek. tek, aso, sower. Betul tidak kan? Betul. Betul. Lihat kan dulu. Apa ini? Yuk, siapa yang mau membantu Afgan? Maju deh. Terus TV. Watch TV. Betul nggak salah? Betul. Terus good. Good job. Oke, jangan lagi. Yuk. Kita ambil. Satu. Oke, siap? Tuh, betul. Betul, good job. Oke, terus. Next. Tidak. Tidak. Ini satu musik betul kan? Oke, good job. Kita bisa menggabungkan kegiatan sehari-hari kita ini menggunakan budaya dilengkapi dengan yang namanya adverb of frequency. Jadi seberapa sering kita gabungkan tadi pembentukan katanya bagaimana? Yang pertama adalah orangnya dulu. Subjeknya atau orangnya diikuti dengan apa tadi? Adverb frequency. Apakah always, usually, often, sometimes, rarely, atau never. Yang terakhir adalah kegiatan. Saya bertanya dulu. Kalau kita buat kelompok, silakan ada yang bergabung dengan Fadli, yang bertiga bergabung. Aku akan membagikan frekuensinya, kegiatannya. Silakan di sini dulu namanya. Nanti nama, ujian kelas, tanggalnya nggak usah orang. Sudah semua? Nah, terus kita akan memasuki ke tugas yang pertama, yang seperti ini, menyusun kata acak. Nah, di situ ada gambar orangnya, ada kalimat yang masih acak-acakan. Nah, kalian diminta untuk menyusunnya menjadi sebuah kalimat yang tepat. Oke, finish? Finish? Yes. Oke, number one, please number one. Oke, kan, silakan maju ke depan kan. Go to the front. Please write in here. Number one. Oke, coba dibaca kan? Early. Oke, artinya apa kata-kata? Saya selalu bangun tidur pagi. Oke, kasih ya. Kasih. Good job. Oke. Ayo, kita sampai ke depan. Pagi, oke, Pagi. Go to the front. Bacanya apa, Pagi? I often play soccer. Kira artinya apa tuh? Saya often sering bermain bola. Oke, good job, Lee. Who's number 3? Oke, Sofil. Please, Sofil. Usually have dinner together. Oke, good job. Nah, itu adalah cara bagaimana menyusun kalimat acak menggunakan yang namanya adverb of frequency. Tadi ada satunya apa? Selalu. Oh. Often? Apa often? Sering. Sering. Oke. Usually? Sering juga. Tapi sering ngambil kecuali ya. Rarely? Jarang. Oke, betul. Sometimes? Kadang-kadang. Oke, kadang seperti itu. Oke, good job. Oke, yang kedua, berikutnya adalah bagaimana cara supaya kita bisa menuliskan kalimat yang tadi kan kita merangkai-rangkai ya, digabung-gabung dan lain-lain. Sekarang bagaimana cara membuat kalimatnya sendiri?
kegiatannya. I usually brush my teeth. Good. Yuk, yang kedua. He never play gitar, artinya never tidak pernah. Oke. Yuk, akan yang ketiga maju dulu. Oke, berikan dulu. I usually brush my teeth. Usually artinya apa? Usually artinya apa? Sering. He never play guitar. Never? Tidak pernah. She never read a book. Never lagi artinya? Tidak pernah. I always go to school. Always? Selalu. He usually? Sering. Nah, seperti itu ya. Jadi kan bisa menulis sendiri kalimat positif menggunakan adverb frekuensi dan kegiatan. Oke, yang berikutnya melalui percakapan. Jadi gini, kalau kamu bertanya kepada seorang, kau berarti perhatikan dengan aku. Bagaimana cara bertanya? How often do you go to the park? Berarti seberapa sering kamu pergi ke taman? Nah, dijawabnya apa? I apa? Kalau selalu berarti always, atau sering usually, atau tidak pernah berarti never. Jadi coba praktekkan. How often do you go to the park? Baca bersama. How often do you go to the park? Berarti kalau yang jawab Pak Guru setiap hari berarti I apa sering selalu always go to the park on Saturday. Kalau tidak pernah berarti I never go the park on Sunday. Berarti tinggal melengkapi saja. Oke, sudah selesai ya? Yuk kita dibaca bersama-sama. Often do you jawabannya sometimes go on. Berapa yang terakhir? Baik, jawabannya in the morning. Nah, sekarang kita praktekkan yuk, maju ke depan dua-dua. Baik. Terus usually. Oke, good job. Oke, sekarang bergantian. Akan yang nanya, nanti yang jawab. Nah, yang nomor 2 berarti. Kan, nomor 2. Hai. Yes. Oke, good job. Oke, yuk berikutnya akan sama-sama dulu. Akan yang nanya sampai jawab. Movies. I often watch movies with my family. Oke, good. Yuk, sekarang akan duduk. Tidak yang dijawab
jawab. Balik ya. Yuk yang ketiga. Who often do you eat fast food? I'm Berarti at fast food. eat fast food. Oke, saya tanya akan yang jawab. Yuk yang berapa mana? Nomor 1. How often do you go to the park? I saw my Sometimes sometimes go go is to the park on Sunday. Oke, good job, thank you. Good job, my students. Yes, this is the last. Nah, jadi kalian sudah bisa tadi mengetahui yang namanya apa tadi? Adverb of frequency. Yang kedua adalah dari activities. Yang ketiga adalah membuat kalimat. Dan yang terakhir adalah membuat percakapan. Oke, ada yang bertanya dulu? Ada yang bosan? No? Oke, ada sekarang mau main game? Yes. Oke, kita main game sebentar. Kita tadi belajar hari ini. Kira-kira mana yang menjadi perasaan hari setelah belajar mengenai frekuensi, dan activity? Fadli, sekarang kamu pilih yang mana dulu? Sangat senang, bisa saja atau masih kesulitan dulu? Oke, thank you. Oke, berarti for person and for student senang ya? Alhamdulillah senang. Akan biasa saja. Kenapa kok biasa saja kan? Saya luar biasa. Cuma biasa. Ada yang sulit tidak kan? Tidak ada. Gak ada yang sulit. Yang gampang? Gampang. Ada sih. Ayo, aku biar biasa berarti ada yang kan biasa ada. Oh, ada sih yang sulit. Apa yang sulit? Buat kalimat positif. Oh, membuat kalimat ya. Oke, banyakkan masih adalah membuat. Oke. Sekarang yang senang-senang nih Pak Gubanya. Tadi kamu memahami tentang apa? Tentang Apa itu? Apa itu namanya? Frekuensi. Apa lagi? Iya betul. Oke, coba mengenai daily activities. Oke. Tadi yang frekuensi tadi kalau selalu apa bahasa Inggrisnya? Kalau sering tapi banget. Usually sering tapi orang banget. Often. Terus kalau kadang-kadang, sometimes, jarang. Kalau tidak pernah, never. Betul. Kalau kegiatan hariannya apa sih tadi? Ada? Mandi bahasa Inggrisnya? Take a shower. Terus kalau sarapan? Terus kalau ke sekolah? Bermain bola? Mulai baca buku? Gini-gini? Listen to music dan sebagainya. Nah, terus apa yang harus kamu lakukan supaya jadi lebih pintar lagi mengenai bahasa Inggris ini? Wah, banyak kan? Oke, betul. Terus apa lagi? Banyak belajar. Iya betul, itu lah banyak belajar. Nah, ini harus kamu lakukan supaya nanti lebih meningkat. Jadi kesimpulannya hari ini kita udah belajar apa aja tadi? Oke, adverb frekuensi. Yang kedua, daily activity. Yang ketiga, membuat kalimat. Yang keempat, ya,
dan praktek perjalanan. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Ada yang ingin bertanya dulu? Tidak, kali Kak. Tahap berikutnya adalah mengerjakan ini. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Aku silakan waktunya 5 menit ya. Silakan dikumpulkan. Oke, thank you for this day. Hari ini untuk yang akan datang kita akan mempelajari mengenai times atau waktu ya. Bagaimana kita membicarakan waktu. Oke, ini bertanya dulu. Yakin ada? Oke, itu di rumah kalian harus belajar ya, mengulangi lagi. Apakah kegiatan yang kamu lakukan setiap hari tadi aktivitinya seperti apa, terus frekuensinya seperti apa? Silakan banyak berlatih supaya nanti apa? Kalian jadi terbiasa menggunakan bahasa Inggris dengan Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, thank you, sampai ketemu lagi besok di pelajaran yang akan datang. Tetap semangat, tetap belajar, dan sampai jumpa. Pak Ferry, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.